Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, ketemu lagi dengan Bu Faiz dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang pelajaran 5 Rasulullah Idolaku. Dengan submateri kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Jangan lupa ya anak-anak, siapkan alat tulisnya, buku, pensil atau pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting nanti. Siap? Oke. Pada kompetensi ini, kita nanti akan mempelajari pada 3.12, yaitu kompetensi dasar 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi wasallam. Dengan tujuan pembelajaran, menafsirkan sifat keteladanan Nabi Daud alaihi salam, mendeteksi mukjizat Nabi Daud, mendeteksi raja yang digantikan Nabi Daud, membuktikan contoh perilaku terpuji Nabi Daud, dan mengidentifikasi keteladanan Nabi Daud. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita dapat bermanfaat, berguna bagi kita semua. Sebelum nanti kita mempelajari tentang submateri tentang Nabi Daud, yuk kita menyanyikan lagu dulu. Di sini sudah ada 25 nabi, nama-nama rasul ya anak-anak ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub. Ke-13 Nabiul Kifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas dan Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad, pemberi syafaat. Amin. Semoga kita semua besok mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bahas keteladanan Nabi Daud. Siapa sih Nabi Daud itu? Ada yang tahu tidak? Nah, yuk kita baca bersama-sama slide yang sudah ada ya. Dibaca bersama-sama. Nabi Daud merupakan seorang nabi yang berasal dari Israel, yaitu dari sibit Yehuda. Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Daud kecil hidup di masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Terus bagaimana Bu cara Daud untuk mengalahkan Jalut? Padahal Daud kan masih kecil. Lihat, coba dengerin dulu penjelasan dari Bu Faiz ya. Daud muda hidup ketika Bani Israel dijajah oleh bangsa Palestina kuno. Suatu waktu, Raja Bani Israel bernama Talut berjuang ke medan perang bersama pasukannya melawan Jalut dari Palestina kuno.
Daud yang baru berusia 9 tahun juga ikut berperang bersama kedua kakaknya. Di tengah perjalanan, pasukan Talut satu persatu mengundurkan diri. Awalnya, pasukannya berjumlah 80.000 orang. Namun, lama-lama menyusut anak-anak. Kini menjadi 319 orang. Meskipun demikian, Talut tetap maju melawan Jalut. Kedua pasukan pun bertemu dan terjadilah perang tanding 1 lawan 1. Ternyata hanya Daud yang berhasil melawan Jalut yang tinggi besar dan amat ditakuti oleh siapapun. Dengan seizin Allah, Daud mampu mengalahkan, bahkan membunuh Jalut dengan bandring dan batu. Dengan demikian, pasukan Talut memetik kemenangan. Atas keberhasilan Daud ini, ia menjadi buah bibir di kalangan Bani Israel. Karena berhasil mengalahkan Jalut, Daud pun dinikahkan oleh Raja Talut dengan putrinya, yaitu Mikhail. Daud dinobatkan menjadi Raja Bani Israel ketika masih berusia di bawah 30 tahun. Setelah Raja Talut wafat, Daud pun diangkat menjadi raja penerus. Dan tidak lama kemudian, Allah juga mengangkatnya menjadi rasul. Dan saat itulah Nabi Daud memperoleh kitab suci, yaitu kitab suci Zabur. Selain kitab suci Zabur, masih ada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Daud, yaitu apa anak-anak? Suaranya yang sangat merdu. Jadi ketika Nabi Daud melantunkan ayat kitab Zabur, semua makhluk, gunung, angin, dan burung-burung ikut berzikir, mengikuti apa yang dilantunkan oleh Nabi Daud. Selain tadi kitab Zabur dan suara yang sangat merdu, Nabi Daud juga memiliki mukjizat bisa melunakkan besi dengan tangan kosong, sehingga mampu membuat zirah atau baju besi tanpa menggunakan api. Kebiasaan Nabi Daud yaitu apa anak-anak? Yaitu Nabi Daud suka melakukan sholat malam, baik itu sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, dan sholat sunah-sunah lainnya. Yang kedua, ia sering berpuasa, yaitu dikenal dengan puasa Daud. Puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak, sehingga ia berpuasa separuh tahun, setengah tahun. Jadi itu dinamakan dengan puasa, terkenal dengan puasa Daud. Selain sholat malam dan berpuasa, Nabi Daud juga sering berzikir, bertasbih, dan melantunkan kitab suci Zabur dengan suaranya tadi yang sangat merdu. Nabi Daud, walaupun beliau diberi berbagai keistimewaan oleh Allah berikan harta yang berlimpah, ia menjadi raja, namun beliau tidak pernah mengambil dan menggunakan fasilitas kerajaannya itu. Padahal kan sah-sah saja dan tidak ada yang melarangnya jika beliau menggunakan bahkan menghabiskan seluruh harta dan kerajaannya. Beliau lebih memilih makan dari hasil usahanya sendiri. Selain itu, beliau sering menangis karena takut kepada Allah dan hari pembalasan. Berbeda ya nak ya dengan kita, jarang sekali kita menangisi dosa-dosa atau mungkin kita justru menangis ketika kehilangan harta benda. Nabi Daud selalu menangis setiap hari, air matanya selalu mengalir sehingga apa? Sehingga hampir membuat beliau itu buta. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau terus menangis, hai Daud?" Dia menjawab, "Hari yang penuh tangisan, yaitu hari kiamat, dan sebelum tulang-tulangku diremukkan." Beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku
Aku tidak sabar menghadapi panasnya mataharimu. Lalu, bagaimana mungkin aku bisa sabar dalam menghadapi panasnya nerakamu? Ya Tuhan, aku teramat takut ketika mendengar suara gemuruhmu. Lalu bagaimana mungkin aku tidak takut mendengar azabmu? Selain itu, beliau pernah memberikan orang-orang sebanyak 70 roti yang enak dan mahal. Sementara beliau sendiri memakan roti yang kasar dan murah. Beliau juga selalu berpuasa. Tadi puasa Daud ya, sehari berpuasa, sehari tidak. Nah, demikian tadi penjelasan yang dapat Bu Faiz jelaskan pelajaran pada hari ini mengenai Nabi Daud. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini apa anak? Yaitu kita harus menaati pemimpin yang membela agama Allah. Yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Jadi, kalian harus berani. Seandainya diminta Bu Faiz untuk maju ke depan kelas, untuk menjawab sesuatu, harus berani. Siap anak-anak? Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus berserah diri kepada Allah. Saat kita sudah maksimal dalam belajar, dalam berdoa, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, yang keempat, kita tidak boleh mengingkari janji walaupun sekecil apapun. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan apa? Memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ya apa tidak? Kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa bersekolah. Itu semua atas apa? Atas rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh membangkang. Kita harus apa? Harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Demikian yang dapat Bu Faiz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.